Tanjung Selor merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Ya, provinsi termuda yang ada di Indonesia saat ini dengan 4 kabupaten dan 1 kota madya. Dengan potensi sumber daya yang ada di sini, yang pastinya akan membuat banyak investor untuk menanamkan modal di Provinsi Kalimantan Utara. Oleh karena itu, sebagai putra-putri daerah, kita harus siap dengan dunia kerja di era saat ini. SMK Negeri 1 Tanjung Selor, sekolah kejuruan favorit yang ada di ibu kota provinsi tersebut. SMK Negeri 1 Tanjung Selor berdiri pada tanggal 10 Juli 1970, yang sebelumnya masih bernama Sekolah Ekonomi Atas Negeri Semean Tanjung Selor. Dengan fasilitas sarana dan prasarana yang terbatas dan terdiri dari 3 ruang belajar dengan mengikuti perkembangan di dunia pendidikan, kejuruan yang sesuai dengan di dunia industri. Sekolah ini pun terus berkembang dengan maju. Sekolah ini telah menggunakan sarana yang berteknologi dalam sistem pembelajarannya. SMK Negeri 1 Tanjung Selor merupakan sekolah di dalam bidang keahlian bisnis dan manajemen. SMK ini telah meraih beberapa prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyono, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Selor. SMK Negeri 1 Tanjung Selor mempunyai visi misi, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak, cerdas, kompetitif, dan mandiri. Dari visi misi yang ada ini, maka diharapkan peserta didik setelah keluar dari SMK Negeri Tanjung Selor mempunyai akhlak yang bagus, mempunyai kecerdasan yang tinggi, mempunyai kompetitif atau kompetensi yang tinggi, dan dapat mandiri. Ini harapan daripada SMK Negeri 1 Tanjung Selor. Ada beberapa hal atau ada beberapa jurusan yang ada di SMK Negeri Tanjung Selor, yaitu ada akuntansi keuangan, ada otomatisasi tata kelola perkantoran, ada daring dan pemasaran, ada tata busana, ada multimedia, ada perhotelan, ada usaha perjalanan wisata, dan yang terakhir adalah tata boga. Ada 3 jurusan yang baru kita buka pada tahun 2019 ini, yaitu perhotelan, usaha perjalanan wisata, dan tata boga. Ini merupakan suatu tuntutan zaman, yaitu di era industri 4.0, di mana industri 4.0 ini kita melakukan suatu kegiatan yang sifatnya kita harus cepat, kita bisa tanggap dengan situasi dan kondisi yang ada, di mana perkembangan Tanjung Selor sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara ini merupakan suatu tantangan kita, yaitu untuk mengembangkan pariwisata, yaitu di bidang perhotelan, di bidang tata boga, dan di bidang usaha perjalanan wisata. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa di dalam SMK Negeri Tanjung Selor ini, dalam revitalisasi SMK ini, ada beberapa hal yang perlu kita fokus di dalam pelaksanaan pengembangan SMK, yaitu yang pertama adalah tentang tata kelola pengembangan, yang kedua adalah kualitas pembelajaran, yang ketiga adalah perjalanan atau kepekerjaan lulusan, yang keempat adalah guru dan tenaga pendidik. Dari 4 hal tersebut, kita harus bagaimana kita kondisikan, bagaimana kita kembangkan untuk tata kelola pengembangan, bagaimana kita mengembangkan daripada manajemen SMK, terutama adalah pengembangan kelembagaan. Yang kedua adalah
disparitas kualitas lembaga. Bagaimana lembaga SMK Negeri 1 Tangsilor ini menjadi lembaga yang kuat, ya, kuat dalam arti ini adalah bagaimana tentang gurunya, bagaimana tentang tenaga pendidikan, dan ini merupakan suatu pengembangan daripada tata kelola daripada manajemen SMK. Terus begitu juga bagaimana akreditasi SMK sekarang, akreditasinya A, kita pertahankan, yaitu mungkin dari akreditasi dari jurusan yang ada atau program keahlian yang ada yang belum A, ini bisa kita tingkatkan sehingga semuanya bisa menjadi kualitas daripada program keahlian. Yang keempat juga pengembangan daripada lembaga sertifikasi profesi, di mana SMK Negeri 1 Tangsilor sudah ada, yaitu lembaga sertifikasi profesi, di mana LSPP 1 ini adalah mensertifikat daripada siswa, yaitu yang masih berada atau yang duduk di bangku SMK Negeri 1 Tangsilor. Untuk asesor, SMK Negeri 1 Tangsilor sudah mempunyai sekitar 7 asesor, yaitu ada asesor tata busana, yaitu ada 2 asesor, untuk akuntansi ada 2 asesor, multimedia itu ada 2 asesor, dan administrasi perkantoran atau yang disebut sekarang itu dengan otomatisasi tata kelola perkantoran itu ada 1 orang. Jadi jumlah asesor untuk kompetensi SMK Negeri 1 Tangsilor ada 7 orang. Untuk kepekerjaan kelulusan, bagaimana kita untuk mengakomodasi daripada dunia usaha dan industri. Tentunya di dalam peningkatan ini, kepekerjaan kelulusan, kita bisa meningkatkan bagaimana pasar menginginkan, sehingga kualitas daripada produktivitas atau kompetensi ini akan bisa kita tingkatkan, yaitu bagaimana kita bisa fasilitasi daripada siswa untuk mendapatkan suatu sertifikat, yaitu sertifikasi daripada kompetensi. Lembaga sertifikasi profesi ini merupakan suatu lembaga di mana keberadaan adalah berada di SMK Negeri 1 Tangsilor, yaitu untuk mengakomodir, untuk mensertifikat dari siswa-siswa yang akan lulus di dalam pembelajaran, yaitu di dalam SMK Negeri Tangsilor, di mana sertifikasi ini merupakan suatu kebutuhan atau merupakan suatu keharusan dari siswa-siswi yang khususnya siswa-siswi SMK, yaitu untuk mendapatkan suatu lisensi bahwa mereka merupakan suatu siswa yang mempunyai kompeten di bidangnya, yaitu yang ditandai yaitu dengan adanya sertifikat kompetensi. Nah, ini merupakan suatu bagaimana untuk meningkatkan kepekerjaan kelulusan yang bisa diterima di dunia usaha dan industri. Yang keempat adalah tentang guru dan tenaga pendidik. Di dalam guru dan tenaga pendidik, SMK Negeri 1 Tangsilor mempunyai 45 guru dan tenaga kependidikan. Jadi artinya di sini adalah kita punya pegawai TU dan sebagainya itu ada 16, sedangkan untuk gurunya ada 45. Ini merupakan suatu modal, merupakan suatu kekuatan yang kita kembangkan di dalam manajemen SMK Negeri Tangsilor. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan, yaitu untuk perkembangan dari SMK Negeri Tangsilor. SMK bisa, SMK luar biasa.